Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal. Perkenalkan, air itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Tatin Sunari dari jurusan Teknologi Pangan kelas 4A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis kadar air, metode listrik elektronika berdasarkan konektivitas AC/DC. Ya, latar belakang dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis pangan. Untuk lebih jelasnya, stay tune! Oke, dalam video ini kita akan bahas tuntas mengenai analisis kadar air berdasarkan konektivitas AC/DC. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang metode konektivitas AC/DC ini, kita akan bahas lebih dahulu tentang air. Mengapa sih kita harus belajar air, dan apa itu air, apa itu kadar air, apa itu, dan bagaimana metode yang akan digunakan dalam pengujian kadar air. Oke, untuk lebih jelasnya, silahkan ditonton. Sebelumnya kita akan bahas tentang apa itu air. Jadi air itu adalah senyawa kimia yang sangat istimewa karena di dalam kandungannya terdapat dua senyawa. Ada senyawa hidrogen dan ada senyawa oksigen. Nah, air ini terdapat dalam jumlah yang sangat besar di alam, terutama di udara, di bumi, dan serta di makhluk hidup. Contohnya di makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, dan masih banyak lagi. Jumlah dari keseluruhan atau jumlah total dari bahan pangan ini yang dapat dinyatakan dalam persen itu biasa disebut dengan kadar air. Nah, kadar ini dapat dinyatakan dalam berat basah maupun berat kering. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kadar air dan yang dapat dinyatakan dalam berat basah dan berat kering, kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu kadar air. Jadi, kadar air itu merupakan jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan atau produk pangan. Nah, kadar air ini merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas bahan pangan. Karena kadar air itu dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa dalam produk pangan. Selain mempengaruhi penampakan, kadar air juga akan turut menentukan kesegaran dan daya tahan pangan. Bakteri, kapang, jamur akan cepat tumbuh dalam bahan pangan, khususnya pada bahan pangan yang mengandung kadar air tinggi, sehingga akan cepat terjadi kerusakan pada bahan pangan tersebut. Dalam dunia pangan, kita tidak bisa memandang sebelah mata tentang kasus air, karena aktivitas air dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Selain menyebabkan kerusakan mikrobiologis, kadar air yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan kimiawi dan enzimatis pada bahan pangan. Di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang pernyataan kadar air yang dapat dinyatakan dalam basis kering ataupun basis basah. Jadi, basis kering ataupun berat kering itu adalah kadar air dengan perbandingan antara berat air di dalam bahan tersebut dan bahan keringnya. Sedangkan untuk basis basah ataupun berat basah itu adalah kadar air dengan perbandingan berat air di dalam bahan tersebut dengan berat bahan basahnya. Ini kita sudah bahas tentang definisi dan sudah membahas apa itu kadar air. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis air. Nah, dalam dunia pangan, air ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada air bebas dan air terikat. Kita akan bahas lebih dahulu tentang air bebas. Jadi, air bebas adalah selisih antara kadar air suatu bahan pada suhu dan kelembaban tertentu dengan kadar air kesetimbangan pada suhu dan kelembaban yang sama. Nah, air bebas ini umumnya terdapat pada bagian permukaan bahan pangan. Nah, air bebas ini biasa kita kenal dengan istilah AW. Apa sih AW itu? Jadi, untuk nilai AW itu merupakan jumlah air bebas di dalam bahan pangan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba dan berlangsungnya reaksi kimia dan biokimia yang dapat menurunkan mutu bahan pangan. Sedangkan untuk air terikat itu adalah air yang terkandung dalam suatu bahan pangan yang berada dalam kesetimbangan dan tekanan uap kurang dari cairan murni pada suhu yang sama. Nah, air terikat ini terdapat pada bahan dalam keadaan terikat secara fisik maupun kimia. Nah, air ikatan adalah air yang terikat erat dengan komponen bahan pangan lainnya serta mempunyai nilai AW di bawah dari 1. Nah, kalau nilai air bebas itu kan AW itu sama dengan 1, sedangkan untuk air terikat ini memiliki AW di bawah 1. Berbicara tentang kadar air dan air, kita sebagai teknologi pangan harus melakukan pengujian atau melakukan analisis kadar air. Untuk apa kita melakukan analisis kadar air? Poin utama dari perlakuan analisis kadar air dalam pangan itu yaitu untuk
untuk menentukan kualitas bahan pangan serta ketahanan bahan pangan. Karena kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba, pembusukan, dan fermentasi yang tidak diinginkan. Dan sebaliknya, jika kadar air yang rendah dapat menyebabkan bahan pangan menjadi kering, keras, dan tidak berasa. Maka dari itu perlu dilakukan pengujian kadar air pada bahan pangan ataupun produk pangan. Dalam pengujian kadar air dalam bahan pangan, terdapat metode-metode serta pengelompokannya. Yang pertama adalah analisis kadar air dengan metode langsung. Nah, analisis kadar air ini dilakukan dengan cepat tanpa mengeluarkan air dalam bahan pangan dan dengan bantuan pengeringan oven, destikasi atau destilasi, ekstraksi, dan teknik fisikokimia lainnya. Nah, jumlah air yang dapat diketahui dengan cara penimbangan, pengukuran volume, dan cara lainnya. Nah, selanjutnya ada analisis kadar air dengan metode tidak langsung. Analisis kadar air tidak langsung adalah metode yang dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan dan tidak merusak bahan sehingga tidak bersifat destruktif ataupun merusak. Nah, waktu pengukuran dilakukan dengan cepat dan dimungkinkan untuk menjadikan kontinu ataupun otomatis. Nah, metode ini merupakan penerapan untuk mengontrol proses-proses di industri. Nah, salah satu bagian dari metode tidak langsung adalah analisis kadar air metode listrik elektronik berdasarkan konduktivitas AC/DC. Analisis kadar air metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC ini merupakan metode yang memanfaatkan prinsip perubahan konduktivitas listrik bahan ataupun sampel akibat perubahan kadar airnya. Nah, metode ini termasuk dalam kategori metode impedansi dan dapat menggunakan arus bolak-balik atau biasa disebut dengan AC dan searah atau biasa disebut dengan DC. Nah, metode ini didasarkan pada pengukuran tahanan yang ditimbulkan dari bahan yang mengandung air cukup tinggi. Contohnya itu kayak tomat, timun, dan lain sebagainya. Nah, analisis ini dilakukan dengan cara menempatkan sampel ataupun bahan dalam wadah yang kecil di antara dua elektroda. Nah, selanjutnya arus listrik yang melewati contoh ataupun sampel itu diukur berdasarkan tahanan listriknya. Prinsip kerja dari metode ini yaitu konduktivitas listrik sampel akan meningkat seiring dengan peningkatan kadar air. Nah, hal ini disebabkan karena air bersifat konduktif ataupun dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan sampel umumnya bersifat resistif atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, elektroda ini atau yang digunakan ini ditempatkan pada permukaan bahan dan arus listrik dialirkan melalui elektroda tersebut. Jadi nilai konduktivitas ini dapat diukur berdasarkan arus yang mengalir dan hambatan yang terjadi pada sampel. Nah, salah satu alat yang menggunakan prinsip ataupun metode ini adalah moisturizer meter. Moisture meter adalah alat ukur kadar air yang digunakan untuk pengukuran kadar air yang didasarkan pada konduktivitas atau hantaran listrik. Nah, hantaran listrik tersebut akan ditangkap oleh alat yang dinamakan dengan detektor. Nah, kadar air bahan akan berbanding linear terhadap kapasitas listrik yang diukur. Nah, adapun prinsip kerja dari alat ini yaitu alat ini akan menggunakan dua elektroda yang ditancapkan pada sampel serta arus listrik akan dialirkan di antara dua elektroda tersebut. Semakin tinggi kadar air, maka semakin tinggi konduktivitas listrik materi ataupun sampel, sehingga alat ukur akan membaca nilai konduktivitas dan mengkonversinya menjadi kadar air. Moisture adalah alat yang berukuran kecil sehingga mampu dibawa kemana saja dan kapan saja. Adapun kelebihan dari alat moisture meter ini yaitu adalah cepat, mudah digunakan, serta bersifat portable dan tidak merusak sampel. Bersifat portable artinya alat ini berukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana saja dan dapat digunakan di lapangan. Alat ini juga tidak merusak sampel sehingga dapat mempunyai daya ketertarikan sendiri. Kekurangan dari alat ini yaitu tingkat akurasi yang sangat rendah dibandingkan tingkat akurasi dari metode lain seperti metode pengeringan ataupun oven, volumetri, dan metode lainnya. Nah, tingkat kalibrasi yang harus dilakukan secara berkala karena untuk memastikan hasil yang tingkat ketelitiannya pas ataupun dirasa cukup, serta keterbatasan dari sampel. Karena tidak semua jenis sampel dapat diukur menggunakan alat ini. Hanya jenis sampel tertentu untuk
dapat diukur menggunakan alat ini. Dan yang terakhir adalah harga. Harga dari multimeter ini terbilang cukup mahal karena memiliki fitur yang sangat canggih serta terdapat dalam berbagai jenis serta varian. Oke, mungkin cukup itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.